Perkenalkan, nama saya Denia Rehan, NIM 2122-1010-1101 dari kelas 6 mata kuliah Pendidikan Pancasila Universitas Jember. Di video kali ini saya akan membahas tentang praktik baik dari pengamalan nilai-nilai Pancasila yang ada di lingkungan Karang Taruna Desa Dampyak. Sebelumnya jangan lupa tonton sampai habis, kemudian like and share ke teman-teman kalian agar menambah informasi tentang praktik baik yang ada di lingkungan Karang Taruna Desa Dampyak. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Let's go. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh Mas Fahmi selaku Ketua Karang Taruna Desa Dampyak. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Fahmi karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon izin untuk merekam video wawancara ini yang nantinya video tersebut akan saya upload di YouTube terkait pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Apakah Mas Fahmi tidak keberatan jika video ini saya upload? Oke, nggak masalah, Mas. Oke, terima kasih, Mas. Baik, langsung saja saya mulai wawancaranya. Mas Fahmi ini kan selaku Ketua Karang Taruna Desa Dampyak. Desa Dampyak. Oke. Bisa dijelaskan secara sekilas ya, Mas, Karang Taruna di Desa Dampyak ini itu seperti apa? Jadi gini, Mas, dari Karang Taruna itu sendiri kan merupakan organisasi kepemudaan yang bernaung di masyarakat. Jadi apa aja yang ada di masyarakat, baik dari segi kerja bakti maupun apalah, itu yang bernaungi pemuda. Gitu. Dari pemuda itu dibentuklah organisasi yang bernama Karang Taruna. Dan alhamdulillah di Desa Dampyak mengenai Karang Taruna cukup berjalan dengan baik, karena ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan bersama teman-teman saya ya, terkhusus dari pihak Karang Taruna Dampyak ya. Alhamdulillah kegiatan demi kegiatan sudah berjalan dengan lancar. Mungkin sekilas dari Karang Taruna itu seperti itu, Mas. Jadi organisasi kepemudaan yang bernaung di masyarakat. Oh gitu, baiklah. Tadi kan Mas Fahmi bilang bahwa organisasi Karang Taruna ini memiliki kegiatan-kegiatan. Nah, bisa dicontohkan kegiatan-kegiatan apa saja sih, Mas, di Karang Taruna ini? Kalau mengenai kegiatan dari kepemudaan organisasi Karang Taruna itu mencakup banyak hal di pemerintahan ya, khususnya di desa ya. Itu kan dari Karang Taruna kami sudah melaksanakan kegiatan yakni untuk melakukan pencegahan virus COVID-19 ini yang sudah berjalan sekitaran 2 tahun yang lalu lah sampai sekarang, dengan gencar-gencarnya melakukan kegiatan vaksinasi khususnya di pendopo Kelurahan Dampyak ya. Itu kan ada kegiatan-kegiatan dan alhamdulillah juga dari pihak Karang Taruna sudah mengikut sertakan lah anggotanya untuk kegiatan tersebut. Dan juga ada kegiatan lain-lain dari kerja bakti, dari pemudaan khususnya olahraga itu ada. Mungkin dilihat aja di IG-nya Karang Taruna, itu nanti tak sharekan jenengan. Itu iya, siap, Mas. Berarti nanti di IG tersebut ada beberapa kegiatan lah ya. Oke. Mungkin nggak terlalu banyak tapi insya Allah mungkin baik untuk Desa Dampyak lah. Oke. Itu, Mas. Sebelumnya mohon maaf, ini apakah masker boleh dibuka? Oh, nggak, Mas. Iya, tadi kelupaan, Mas. Oke. Oke, siap. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sekilas tentang apa sih Karang Taruna itu dan kegiatan-kegiatannya. Nah, selanjutnya saya ingin tahu apa sih manfaat dari kegiatan-kegiatan dari organisasi Karang Taruna ini. Mungkin manfaat dari kegiatan Karang Taruna ini ya, itu yang pertama menjalin relasi sesama pemuda lah dari anggota Desa
Dampiak, khususnya organisasi Karang Taruna itu kan banyak orang-orang yang mungkin belum tahu ya mengenai Karang Tarunaan. Nah, itu saya mencoba untuk merangkul lah ke teman-teman, ini loh Karang Taruna, ini loh Karang Taruna, dan kegiatannya itu seperti ini. Dan maupun Karang Taruna itu ada kelebihannya Mas, bahwa kelebihannya itu di organisasi lain ataupun ormas lain itu kelebihan di Karang Taruna itu sudah berplat merah. Plat merah itu maksudnya apa ya Mas? Kalau plat merah itu mungkin ya dari yang saya tahu, plat merah itu udah bersertifikasi baik oleh pemerintahan daripada ormas-ormas yang lain itu masih plat biasa. Kalau di Karang Taruna netral lah, nggak ada ribut-ributan, nggak ada bentrok sama ormas lain, itu yang dinamakan plat merah. Alhamdulillah dari kepolisian itu melancarkan dari plat merah itu tersebut gitu Mas. Oh, jadi Karang Taruna ini termasuk plat merah ya Mas? Oke, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya berdasarkan pengalaman Mas Fahmi ini, bagaimana sih karakteristik sifat para pemuda-pemuda Dampiak yang Mas Fahmi alami dan lihat selama ini? Kalau dari kepemudaan orang-orang individual ya Mas, saya itu pertama direkrut di kelurahan mengenai kegiatan temu karya itu sekitar 25 orang, dan sampai sekarang semakin menyusut tinggal sekitaran 15 orang sampai 20 orang, dan yang aktif pun paling, kalau yang sekarang paling cuma 10 itu yang aktif, karena mungkin timbul dari kesadaran masing-masing ya Mas. Dari RW 1 sampai RW 10 di Desa Dampiak, itu kan usianya di Desa Dampiak, kesadaran masyarakat atau kesadaran pemudanya itu mungkin kurang tergerak mengenai pemudaan Karang Taruna. Jadi ya solusi saya itu mengenai orang-orang yang kurang berminat di Karang Taruna itu paling melakukan pendekatan, ayo ikuti organisasi Karang Taruna biar Desa Dampiak itu lebih maju, Semakin maju. iya, mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan lah, paling gitu sih Mas, melakukan pendekatan gitu. Oke, siap Mas. Selanjutnya, kira-kira ada kegiatan apa sih di Karang Taruna ini yang belum dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Kalau kegiatan yang belum terrealisasikan, ini turnamen ya olahraga lah Mas, dari baik olahraga voli, olahraga bola, olahraga badminton, karena kan ini kan lagi di zamannya corona gitu Mas. Mungkin susah kendalanya situ, dari pihak kelurahan pun nggak memberikan izin ya, karena masih gencar-gencarnya di Tegal ini kan masih zona merah kemarin, jadi kendalanya paling itu belum diizinkan. Nanti takutnya kan kedepannya repotnya itu lurahnya menanggung semua tuh. Kalau ada sidak dari bupati atau wali kota kan ke sini, repotnya kan ke semua, iya, imbasnya kan ke semua orang. Ke semua orang, nggak hanya di Karang Taruna Iya, saja. nggak di Karang Taruna. Oke, selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan kegiatan-kegiatan dari Karang Taruna ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas. Dari kegiatan tersebut tadi ada manfaat yang sudah Mas Fahmi jelaskan. Nah, dari kegiatan tersebut apa sih nilai-nilai Pancasila yang berada dalam kegiatan-kegiatan tersebut yang telah diamalkan oleh masyarakat, dalam hal ini para pemuda ini? Kalau nilai-nilai Pancasila yang saya ngerti nih Mas, yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, bahwa di pemuda Dampiak ini kan khususnya organisasi Karang Taruna, khususnya kan masyarakat di Dampiak ini kan agamanya agama Islam, jadi melakukan kegiatan-kegiatan Islami, baik itu hadrohan, baik itu mengikuti kegiatan rutin dari gerakan pemuda Ansor, ya mengikuti pengajian rutin lah Mas, itu kan termasuk dari Sila pertama. Iya, sila pertama. Dan yang saya alami sekali ini kan dari sifat gotong royong.
mengenai masyarakat itu kan mesti ada gotong royong lah, baik 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kan pasti ada pembersihan mengenai saluran, mengenai masjid atau mengenai sarana prasarana lainnya, mengenai olahraga itu kan pasti ada gotong royong. Itu saling memperatkan anggota satu dengan anggota lainnya, baik Serta masyarakat. iya, serta masyarakat juga. Dan juga saling membangun satu sama lain, karena kalau cuma hanya beberapa orang itu percuma. Iya. Paling enggak kita kalau misal intinya gini, kalau misal sedikit kan lebih berat. Kenapa? Kalau bisa itu lebih banyak orang itu kan pasti memperingankan pekerjaan kita, baik itu kan di selokan maupun di kali-kali pembersihan eceng gondok, itu kan manfaatnya luar biasa kalau orangnya itu banyak, pemudanya itu banyak gitu loh. Intinya jadi selain individual kita harus Iya. satu sistem ya Mas. Oke, satu sistem, satu kelompok, satu tujuan, satu komitmen. Oke. Ada lagi dari nilai Pancasila lain mungkin barangkali ada. Mungkin yang paling penting itu 2 itu, Mas. Soalnya karena Karang Taruna itu kan sistemnya kekeluargaan. Dari kekeluargaan itu kita saling kompak, kita saling satu tujuan, itu pasti memberikan manfaat yang lebih buat kita semua, khususnya buat pemuda di Desa Tambiak ini. Oke. Kalau dari segi solidaritas apa aja sih Mas contoh dari solidaritas atau peduli sosial dari masyarakat Tambiak? Kalau solidaritas itu yang saya alami dan saya agendakan khususnya organisasi Karang Taruna, itu ketika ada teman kita yang sakit itu pasti ada beberapa orang yang jenguk, itu kan termasuk solidaritas. Oke. Dan yang satunya itu ketika ada orang yang meninggal, kita saling memberitahu teman-teman lah, ayo kita ke sini jenguk temannya, terus ngadain donasi gitu loh Mas. Donasi untuk Iya, keluarga. untuk sohibul mayit gitu loh. Oke. Biar meringankan beban mereka lah, karena kita kan solidaritasnya itu kan harus tinggi. Oke. Oke Mas, terima kasih. Mungkin sekian sesi wawancara dari saya dan Mas Fahmi selaku Ketua Karang Taruna Desa Tambiak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Nah, itu tadi video hasil wawancara saya dengan Ketua Karang Taruna Desa Tambiak. Bagi teman-teman yang penasaran dengan Karang Taruna Desa Tambiak, bisa dicek di kolom Instagram yang sudah tertera di bawah ini. Di sana ada kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Karang Taruna. Di antaranya yang pertama ada bantuan sosial kepada sesama dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian ada gerakan menanam pohon terutama di sekitar pantai yang bekerja sama dengan tim KKN UPS Tegal. Kemudian yang ketiga ada kegiatan vaksinasi yang sudah terlaksana, serta yang terakhir ada kegiatan silaturahmi Karang Taruna Kecamatan dan Karang Taruna Kabupaten. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.